Selamat datang dalam presentasi ini. Saya akan menyampaikan hasil penelitian kami yang berjudul Survivabilitas Community Based Tourism untuk Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan, Studi Kasus Kawasan Fatunasi, Indonesia. Penelitian ini mengidentifikasi berbagai tantangan utama dalam pengelolaan pariwisata berbasis komunitas di Fatunasi, seperti keterbatasan kapasitas masyarakat, konflik kewenangan lintas sektor, dan ketidakpastian regulasi. Kami juga menawarkan solusi berbasis nilai-nilai lokal untuk mewujudkan destinasi wisata yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Latar belakang penelitian kami berangkat dari sebuah pemahaman bahwa Community-Based Tourism atau CBT adalah strategi penting dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan. Kawasan Fatunasi dikenal dengan keindahan alam Gunung Mutis yang spektakuler dan budaya lokal masyarakat Dawang yang kaya. Nilai-nilai seperti Meuk Tabua atau gotong royong dan Panat Pahmanifu menjaga tanah dan air mencerminkan filosofi masyarakat Dawang tentang harmoni antara manusia dan alam. Namun, kawasan ini menghadapi tantangan besar, termasuk konflik kewenangan antara Dinas Pariwisata, Dinas Kehutanan, dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam yang seringkali menghambat pengelolaan kawasan konservasi. Perubahan status cagar alam Mutis menjadi Taman Nasional Mutis Timau juga menciptakan ketidakpastian regulasi yang berdampak pada akses masyarakat adat terhadap sumber daya pengelolaan pariwisata. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan merumuskan strategi keberlanjutan yang mengintegrasikan filosofi lokal dengan kebutuhan konservasi dan pengembangan pariwisata. Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa survivabilitas Community-Based Tourism di Fatunasi dapat dikategorikan dalam 3 kondisi utama. Yang pertama adalah kondisi tidak berlanjut. Contohnya adalah pos Taman Firdaus yang gagal bertahan akibat minimnya dukungan finansial dan lemahnya keterlibatan komunitas. Kondisi yang kedua adalah berlanjut dalam skala terbatas. Misalnya adalah kebun stroberi Mamaludia dan Lopo Mutis masih dikelola secara individu sehingga manfaat ekonominya belum dirasakan secara merata oleh masyarakat. Kondisi yang ketiga adalah berlanjut sepenuhnya. Danau Nefokainka menjadi contoh keberhasilan dalam pengelolaan berbasis nilai-nilai lokal seperti Meuk Tabua dan Panat Pahmanifu serta dukungan kelembagaan yang kuat. Kami juga mengidentifikasi 5 faktor kritis yang mempengaruhi survivabilitas CBT di Fatunasi. Yang pertama adalah pemberdayaan komunitas. Pelatihan teknis dan manajerial terbukti meningkatkan kapasitas masyarakat seperti pada Danau Nefokainka yang berhasil dikelola secara kolektif berbasis filosofi Meuk Tabua. Yang kedua adalah tata kelola berbasis adat. Sistem pengambilan keputusan melalui tol hetafeklasi menciptakan legitimasi sosial yang memperkuat rasa memiliki terhadap destinasi. Faktor yang ketiga adalah dukungan kelembagaan. Koordinasi lintas sektor masih menjadi tantangan besar, sehingga diperlukan forum koordinasi permanen untuk menyelaraskan program antar instansi. Faktor yang keempat adalah manfaat ekonomi dan sosial. Infrastruktur seperti jalan hotmix telah memberikan manfaat nyata, tetapi distribusi keuntungan ekonomi perlu diperluas agar lebih merata di masyarakat. Faktor yang kelima adalah konteks operasional. Nilai-nilai seperti Ume Kebubu dan Fetomone memperkuat solidaritas dalam pengelolaan pariwisata, sementara praktek Meuk Tabua memastikan keberlanjutan operasional sebuah destinasi wisata. Untuk meningkatkan keberlanjutan community-based tourism di Fatunasi, kami merekomendasikan 5 hal. Yang pertama adalah peningkatan kapasitas. Pelatihan berbasis filosofi lokal seperti Naketi dan Meuk Tabua untuk membangun keterampilan teknis dan manajerial. Yang kedua adalah pengembangan infrastruktur. Bangun fasilitas ramah lingkungan seperti MCK, area parkir, dan pusat informasi data. Yang ketiga adalah diversifikasi produk wisata. Kembangkan atraksi berbasis budaya seperti Ume Kebubu sebagai pengalaman edukasi. Yang keempat adalah harmonisasi regulasi zonasi. Tetapkan zonasi terpadu yang melibatkan masyarakat adat, pemerintah, dan instansi terkait dengan pemanfaatan Taman Nasional Mutis Timau untuk kebutuhan pariwisata. Dan yang kelima adalah kolaborasi multi pihak antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan akademisi. Dengan strategi-strategi ini, kawasan pariwisata Fatunasi memiliki peluang besar untuk menjadi model CBT yang berkelanjutan dan berkontribusi bagi pembangunan pariwisata nasional. Demikianlah presentasi ini. Terima kasih atas perhatian Anda.